Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran pada kitab yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan surah-surah yang terdapat di dalam juz yang ke-30. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan mengawali penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada juz yang ke-29. Dan kita akan mengawali dari surah yang pertama pada juz yang ke-29, yaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk termasuk dalam kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Mulk secara global di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaannya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa secara sempurna atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu semua karena salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam kesyirikan, yaitu ketika orang tersebut meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki kuasa, yang juga bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Karenanya di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan untuk menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka ini adalah lafaz yang darinya diambil, atau ayat lafaz tabarak itu lafaz yang asal katanya adalah barakah atau berkah. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam menjelaskan makna tabarakah. Beliau mengatakan ta'azama wa ta'ala wa kathura khairuhu wa amma ihsanuhu. Ta'azama menjadi besar, menjadi agung, wa ta'ala dan menjadi tinggi, wa kathura khairuhu dan banyak kebaikannya, wa amma ihsanuhu dan menyeluruh kebaikannya. Dan kalau kita mencermati makna berkah secara bahasa, maka makna tersebut berkisar pada apa yang telah kita sebutkan, bahwa semua kebaikan-kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang dirasakan oleh makhluk, baik itu manusia, hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari lafaz tabarak ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik segala keberkahan.
Dan ketika kita telah mengetahui bahwa Allah yang memiliki berkah, maka tentu kita tidak bisa mengetahui di mana berkah itu berada kecuali atas berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting terutama bagi siapa saja yang ingin mencari keberkahan itu, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keberkahan. Hal yang paling mendasar yaitu meyakini bahwa pemilik keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada zat tertentu ada keberkahannya, seperti dalam ayat Al-Qur'an ketika Nabiullah Isa alaihi salam mengatakan sebagaimana Allah kisahkan, wa ja'alani mubarakan, dan ia Allah menjadikanku mubarakan, diberkahi. Itu yang memberikan berkah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang ingin mendapatkan berkah, maka dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan berkah tersebut, ia harus mengetahui di mana berkah itu berada. Dan sumber satu-satunya untuk mengetahui di mana keberkahan itu berada adalah Allah Subhanahu wa taala, baik disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah yang kedua setelah kita mengetahui di mana berkah itu berada, itu bagaimana kita mendapatkan berkah tersebut. Ada caranya, dan cara untuk mendapatkan berkah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita, yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua hal ini bisa kita hadirkan, maka insyaallah kita akan selamat dan tidak keliru di dalam urusan mencari berkah. Meyakini bahwa berkah itu adalah milik Allah, Dia yang menciptakannya, dan mencari berkah di tempat di mana Allah telah menyebutkan bahwa itu adalah tempat yang diberkahi. Dan yang ketiga yaitu dengan mencari berkah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara garis besar keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu bisa pada waktu, bisa juga pada tempat, dan bisa juga pada zat. Pada waktu ya seperti bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang diberkahi. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Yaitu dengan berpuasa, melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sehingga kita tidak memperlakukan bulan-bulan yang lain sebagaimana bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena yang disebutkan secara khusus bahwa di dalamnya ada keberkahan, meskipun di bulan-bulan yang lain juga ada keberkahan, tapi tidak secara khusus disebutkan. Sehingga beda ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan yang lain, itu tidak lain karena memang Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan bahwa di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan tersebut juga bukan amalan-amalan yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini salah satu kaidah penting dan pemandu bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan bisa ada pada waktu, seperti bulan Ramadan, sepertiga malam yang terakhir, dan juga bisa keberkahan itu berada pada suatu tempat. Dan ini lagi-lagi kita tidak bisa menetapkan bahwa di tempat itu ada berkah kecuali Allah memberitahukannya bahwa di tempat itu ada berkah. Di Makkah Al-Mukarramah itu banyak tempat-tempat bersejarah, tapi tidak semuanya Allah sebutkan bahwa di tempat itu ada berkah. Yang disebutkan ada berkah itu adalah di Al-Haram. Bagaimana mendapatkan keberkahannya? Dengan beribadah di dalamnya. Nah, di mana bentuk keberkahan di Haram? Ketika seseorang beribadah
maka nilai ibadahnya berlipat ganda daripada dia beribadah di masjid-masjid yang lain. Ada tempat-tempat bersejarah yang lainnya, seperti Gua Hira, Gua Thur, tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak menyebutkan bahwa di situ ada keberkahan. Sehingga kita tidak dapatkan dari para sahabat secara khusus beribadah di tempat itu. Ya, karena memang tidak ada keberkahan di sana. Ya, sebagaimana pada tempat yang memang secara khusus telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau menebang pohon di mana di situ berlangsung Bai'atur Ridwan, ya, tempat yang sangat bersejarah. Tapi karena manusia pada waktu itu berusaha untuk mendapatkan berkah di tempat yang tidak ditetapkan bahwa di situ ada berkah, maka Umar tidak segan-segan untuk kemudian menebang pohon itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa untuk mengambil suatu keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan, langkah yang pertama adalah mengetahui di mana berkah itu berada, dan yang kedua mengetahui bagaimana cara untuk mengambil berkah tersebut, dan itu semua merujuk pada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya lah al-mulk, kekuasaan. Di sini didahulukan. Jadi beda maknanya ketika dikatakan al-mulku biyadihi dengan biyadihil mulk. Kalau dikatakan al-mulku biyadihi, maka itu tidak menutup kemungkinan bahwa kekuasaan juga ada pada yang lain. Tapi dengan lafaz biyadihil mulk, maka ini mengkhususkan bahwa kekuasaan yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak pungkiri bahwa dalam kehidupan dunia ini banyak di antara manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, tapi kekuasaannya tidak sempurna. Kekuasaannya tidak sempurna, dan bukti ketidaksempurnaannya terkadang itu terlihat di mana seorang penguasa menguasai suatu tempat tapi tidak memilikinya, atau memiliki suatu tempat tapi tidak menguasainya. Dia tidak bisa mengetahui segala apa yang dilakukan oleh yang dikuasainya, dan dia tidak bisa mencegah secara sempurna apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang berikutnya. Biyadihil mulk, di tangannya lah segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi biyadihil mulk ini bagian dari bentuk azamah, bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasarrafu fihi bima syaa, dan Allah berbuat pada semua ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga dalam agama kita diajarkan ketika sesuatu terjadi pada kita, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka yang selalu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Ketika itu menyenangkan dan kita ingat bahwa Allah yang mentakdirkannya, maka kita akan terantar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terjauhkan dari ujub. Ketika kita ingat bahwa nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah, maka kita akan terantar untuk bersyukur dan terhindar dari ujub, dari takabbur, menyombongkan diri. Sebaliknya, ketika yang menimpa diri kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ini akan mengantar kita untuk bersabar, karena kita meyakini bahwa ada hikmah yang mengiringi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan itulah yang mendorong kita untuk bersabar agar hikmah itu bisa kita dapatkan. Paling minimal di antara hikmah yang kita dapatkan ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan,
di mana kita berdoa. Ketika Allah menguji kita dengan penyakit misalnya, maka salah satu hikmahnya adalah supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera disembuhkan. Ketika Allah menguji kita dengan kesempitan dalam rezeki, maka kita berdoa. Maka itu adalah hikmah. Itu adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala selalu hadirkan di dalam setiap takdir-takdir dan ketetapan yang Allah tetapkan. Dan di antara bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, selain biyadihil mulk, yaitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wa min 'azamatihi kamalu qudratihi. Di antara bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala kamalu qudratihi, kekuasaan, kesempurnaan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, mampu melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ini, ya, makna-makna ini ketika benar-benar meresap di dalam hati seseorang, maka orang akan menggantungkan seluruh harapannya, seluruh hajat dan kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min 'azamatihi kamalu qudratihi allati yaqdiru biha ala kulli syai' wa biha awjada ma awjada minal makhluqat. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengadakan ciptaan-ciptaannya yang sebelumnya tidak ada. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus as-samawati wal ard. Kemudian ayat yang selanjutnya allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-mauta wal hayah, kematian dan kehidupan. Dan ini juga membuktikan, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang telah ditakdirkan akan diwafatkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Qaddara li'ibadihi an yuhyiyahum thumma yumitahum. Allah menetapkan, Allah mentakdirkan pada hamba-hambanya untuk diciptakan kemudian diwafatkan. Dan di antara keduanya ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ingin hadirkan, ya, di antara kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pada hakikatnya ujian. Dan secara garis besar yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya hanya dua saja, menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan kedua-duanya adalah ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Inilah, ya, target yang telah Allah tetapkan, yang menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan yang terbaik. Sehingga perlu kita ketahui apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan amalan yang terbaik. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas maksudnya ketika seseorang melakukan suatu amalan, dia melakukannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, murni untuk mencari penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlasuhu. Sebagaimana dikatakan juga sebagian salaf bahwa ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil makhluk lidawamin nadri ilal khaliq, melupakan penilaian makhluk karena fokus untuk mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian aswabuhu, yang paling benar. Maksudnya yang benar di sini adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan tidak cukup hanya dengan ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang selalu kita mujahadahkan setiap kita hendak melakukan suatu amalan. Ya, kita pastikan bahwa amalan ini benar-benar diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika amalan tersebut adalah amalan yang kita maksudkan untuk mencari pahala, jika amalan yang kita lakukan adalah amalan untuk semakin dekat kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita melakukan amalan kecuali kita sudah memastikan bahwa amalan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal zat amalannya, demikian pula dalam hal kaifiat, ya, tata cara pelaksanaannya. Ya, karena bisa saja secara zatnya amalannya diperintahkan, tapi terjadi penyelewengan dalam hal tata cara pelaksanaannya. Misalnya salat, ya. Salat diperintahkan, tapi tata caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 rakaat jadi 4 rakaat. Dan seperti itulah dalam setiap malam membaca Al-Qur'an, berzikir itu diperintahkan, tapi juga tidak cukup dalam tahapan itu saja, tapi juga harus benar dalam hal tata cara pelaksanaannya. Kemudian dalam hal tempatnya, ya, di mana kita melakukan amalan tersebut. Apakah tempat itu memang dibolehkan untuk kita melakukan amalan di tempat itu atau tidak? Kemudian dalam hal waktu pelaksanaannya, ya, kalau Allah menetapkan waktunya, maka kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Kalau Allah tidak menetapkan waktunya, maka kita tidak mengkhususkan waktu itu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi benar-benar kita sesuaikan, persiskan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hal sebabnya, ya, kenapa kita melakukan amalan itu? Ya, seperti saat ini kita berpuasa. Ya, karena ada jelas sebabnya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa dengan sebab supaya dia tidak mempan oleh senjata tajam, maka ini puasanya, ya, dari sisi zat puasanya dia adalah ibadah, tapi dia keliru dalam hal sebab dia melakukan ibadah. Jadi sebab ini perlu juga untuk kita pastikan bahwa dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam hal jenisnya, ya, dalam hal jenisnya, ya, misalnya kita diperintahkan berkurban, ya, seseorang jenis yang dia kurbankan harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah ditetapkan bahwa berkurban itu jenisnya bahimatul an'am, kambing, sapi dan unta. Sehingga kalau ada orang, saya mau berkurban 100 ekor ayam, maka tidak mungkin, ya, kurbannya itu diterima karena salah dalam jenisnya. Meskipun dia sangat ikhlas, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ini adalah target yang berusaha untuk kita capai, dan inilah kunci seseorang lulus dalam ujian antara kehidupan dan kematiannya. Ketika kita mampu menjadikan usia yang Allah berikan kepada kita terdominasi oleh ahsanu amala, maka insyaallah kita akan lulus dalam ujian di kehidupan dunia ini. Fa inna Allah khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi ad-dar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dan mengeluarkannya dalam kehidupan dunia ini, wa akhbarahum annahum sayunqaluna minha, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan bahwa pada saatnya kita akan dipindahkan dari dunia ini kepada alam akhirat. Wa amarahum wa nahahum, Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini memerintahkan dan melarang, ya, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya, sebagai hamba, ya, kita pasti menjadi objek perintah Allah dan larangan Allah, dan itu juga ujian. Ya, kalau perintah bisa kita tunaikan, kita lulus ujian dalam hal itu. Larangan bisa kita jauhi, kita lulus ujian dalam ujian menghindari larangan.
Wabtalahum bisyahawat al-mu'aridha li amrihi. Dan kita juga diuji dengan adanya syahwat di dalam diri kita. Di mana syahwat ini mu'aridha li amrihi. Secara asal dia selalu bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saat ini kita berpuasa. Ketika sudah agak siang sedikit, syahwat kita ingin makan, syahwat kita ingin minum. Kita tidak mengikuti syahwat kita, tapi kita mengikuti perintah Allah. Maka insyaallah kita lulus dalam ujian ini. Dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan makan dan minum, karena syahwat macam-macam. Ya, ada syahwat ingin mendapatkan harta yang banyak, maka kita diuji di dalamnya juga. Apakah kita menempuh cara yang halal atau kita terjerumus dalam perkara yang haram. Ada yang diuji oleh Allah dengan syahwat kekuasaan, ada yang diuji oleh Allah dengan syahwat dalam hal pandangan, dalam hal pendengaran. Ya, macam-macam ujian seseorang. Wabtalahum bisyahwat al-mu'aridha li amrihi, faman inqada li amrillahi wa ahsana al-amal, ahsanallahu lahul jaza. Siapa yang tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada syahwatnya, dan ia melakukan amalan-amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanallahu lahul jaza. Maka Allah memberikan kepadanya balasan yang terbaik fid darain. Ya, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia Allah sudah memberikan balasan itu. Ya. Karena hakikat ketentraman dan ketenangan itu ada di dalam hati. Dan itu tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta, kekuasaan itu tidak bisa menenangkan hati seseorang kalau Allah tidak menenangkannya. Ya, bisa saja seseorang dikaruniai harta yang banyak, tapi dia diuji dengan rasa takut, maka tidak dia rasakan yang namanya ketenangan. Tapi ketika seseorang diberikan ketenangan di dalam hatinya, maka meskipun dia secara ekonomi pas-pasan, tapi dia bisa merasakan ketenangan. Ya, makanya utusan Persia itu terheran-heran ketika melihat Umar bisa tertidur dengan sangat nyenyak, ya, di atas tanah hanya berbantalkan tanah liat yang dipadatkan. Dia heran, ya, karena yang seperti itu tidak dia dapatkan di kalangan raja-raja Persia. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu, kata utusan ini, engkau tenang dan engkau aman karena engkau telah berbuat adil. Ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, ya, maka dalam kondisi sulit bagaimanapun dia bisa merasakan ketenangan itu. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan Allah kadang memberikan ketenangan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin bisa beristirahat itu dalam kondisi perang. Ya, kalau perangnya tidak berhenti, ya, kalau orang ketakutan sulit dia tidur, tapi Allah memberikan amanatan nu'asa. Ya, Allah memberikan ketenangan kepada kaum muslimin sehingga dalam kondisi, ya, perang berkecamuk dia masih bisa beristirahat, saking tenangnya hatinya. Dan alamat mencari ketenangan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat ini Allah menutup dengan wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh kemuliaan. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha perkasa. Dan setiap nama Allah itu menunjukkan sifatnya, ya, sehingga kita meminta kepada Allah apa yang Allah miliki. Ya, kalau dikatakan di nama yang berikutnya itu Al-Ghafur, yang maha pengampun, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampuni, maka minta kepada Allah ampunan. Ketika disebutkan bahwa Allah Al-Aziz, ya, maha mulia, maka minta kepada Allah kemuliaan. Dan setiap permintaan harus selalu diiringi dengan ikhtiar. Kalau kita meminta kepada Allah secara lisan kemuliaan, maka kita berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang menjadi sebab kita dimuliakan. Dan tidak ada sebab kemuliaan bagi seorang hamba kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Ghafur, wa huwal azizul ghafur, yang maha pengampun. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang minta ampun.
Bahkan Allah marah kalau ada yang kemudian mengatakan engkau sudah tidak bisa diampuni. Ya, dalam hadis yang sahih dikisahkan dari kalangan Bani Israel, ya, ada yang memberikan nasihat kepada sahabatnya, kepada temannya, ya, tapi setiap diberi nasihat kembali lagi ke perbuatan buruknya. Sampai-sampai temannya ini bosan dan mengatakan engkau tidak diampuni oleh Allah. Maka Allah marah dengan ucapan itu. Kenapa? Karena Allah suka mengampuni. Ya, berapapun dosa seseorang, kalau dia meminta ampun, maka sifat mengampuninya Allah itu jauh lebih besar daripada perbuatan dosa seorang hamba. Ya, makanya Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi selama orang tersebut belum meninggal, maka dosa apapun yang dia lakukan itu masih memungkinkan untuk diampuni. Hanya saja ketika seorang minta ampun, maka di saat dia minta ampun dia berada di antara khauf dan raja, ya, takut dan khawatir. Ya, khawatir tapi juga berharap, sehingga tidak memastikan ini sudah diampuni sehingga dia berbuat dosa yang berikutnya. Ya, tapi dia berada di antara khauful dan raja. Dia mengharap tapi dia juga cemas. Mengharap diampuni tapi juga cemas. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para anbiya, ya, di dalam beribadah kepada Allah, dalam minta ampun kepada Allah, selalu menghadirkan al-khaufu war raja. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.